Kan begitu. Ya, betul betul. Sehingga mereka itu artinya tidak perlu mengatakan kecuali kafir itu tidak usah aslinya. Itu bunuh diri. Karena akhlak itu juga masuk dengan kata-kata dalil fitnatus sarra nanti. Karena yang masuk keturunan Nabi kalau secara ahli ya harus yang inna awliya'i al-muttaqun itu sudah. Betul betul. Nah, makanya dia itu kodiyahnya tidak terarah itu buku itu. Nah, saya mau bertanya kepada Ki Abdul Ghalib, kira-kira buku 13 poin memahami polemik nasab dengan buku ini kualitasnya bagus mana Kiai? Kalau dalam sisi pendekatan pemahaman kepada masyarakat umum. Ya lebih bagus yang 13 itu, Gus. Begitu. Itu kan mendidik itu. Kalau ini kan orang alim pun bisa jadi bodoh ini, Gus. Nah, ini teman-teman ya. Kemarin kan katanya si Wafi itu, kalau Ki Abdul Ghalib dengan Gus Hasan mau berdebat dengan saya, suruh mondok 10 tahun lagi. Terbukti di sini nih. Padahal buku ini pembuatannya rame-rame. Nah, sementara buku atau kitabnya Ki Abdul Ghalib dibuat oleh Ki Abdul Ghalib sendiri tanpa ada tim yang membantunya. Termasuk 13 poin memahami polemik nasab itu nggak ada tim yang membantu. Gitu loh. Itu teman-teman. Artinya kan begini, Hanif Alatos itu kan mengatakan, dengan terbitnya buku keabsahan nasab Ba'alawi ini, saya kira sudah cukup untuk menjawab semua polemik nasab ini. Ternyata apa? Apa yang menjawab ini? Nggak ada yang menjawab sama sekali, karena buku ini menggiring opini dan juga framing kepada Kiai Imaduddin. Monggo digali teman-teman. Tapi begini Kiai, maaf, saya potong dulu. Di dalam kitab Rosail fi Ilmil Ansab itu pada halaman 103 itu kan At-Thariqus Tsani itu Kiai. Kok At-Thariqus Tsani? Pada halaman 105 apa 104 itu ya? Itu kan ada Kiai, yang ketujuh itu At-Thariqus Sabi' itu. Itu kan apa namanya? Qiyafatul Asar wa Qiyafatul Basar. Gitu Kiai. Nah, kalau Qiyafatul Bashar itu kan melihat ciri-ciri fisik Kiai. Kalau Qiyafatul Asar ini itu kan melihat ciri-ciri watak, sifat dan karakter Kiai. Apakah bisa kita berargumen dengan Qiyafatul Asar yang tidak sesuai itu Kiai? Yaitu bisa, Gus. Itu kalau qoblas subuh. Iya, kau Kalau sebut Kiai. iya, kalau sudah ba'da subut ya tidak dilirik gitu, Gus. Ya, ya. Ya kan Kalau di itu dalam kan kaifiyah subutin nasab itu Kiai. Berarti kan iya, belum subut itu. iya, kalau belum subut kok ada itu ya tambah menguatkan itu. Kuat Nah, di jadi itu dalam ya perlu diperhatikan teman-teman ya. Bahwasanya sampai detik ini nasabnya Ba'alawi itu kan belum subut. Kenapa dikatakan belum subut? Karena tidak ada satupun nakoba-nakoba internasional yang memberikan syahadah isbat nasab kepada mereka atau ya sertifikat penetapan nasab terhadap mereka. Nah, artinya ini qoblas subut, tapi sifat kiyafatul asarnya sudah bertolak belakang dengan keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu ya Kiai. ya betul. Tadi sanggahan Rumel Abbas terkait apa mereaksi itu ya apa sih namanya? Eh Jangan komentari Habibnya itu memang termaktub di sini gitu kan. Eh Ya.
Bukan dan novel Abbas, penekanan. novel Idrus. Hah? Iya, Novel maksudnya Idrus. ya, tapi dikutipnya kan oleh Rumel Abbas kan. Ya, Maksudnya Rumel Abbas mereaksi hal itu, tuduhan bahwa jangan mengomentari hal itu. Dan sementara orang yang mempersoalkan itu kan berangkat daripada novel Al Idrus gitu kan. ya. Nah, dan itu memang ucapan novel Al Idrus itu berangkat daripada kitab-kitabnya mereka itu memang ada hal-hal yang dimana seorang, ya boleh dikatakan murid itu tidak boleh mengomentari kepada, tapi seringkali mereka itu ini kan redaksinya itu murid dan guru kan, tapi mereka itu nanti akan menggambarkan itu bukan murid dengan guru, tapi ya seperti novel Al Idrus itu menggambarkannya itu bahwa Muhyiddin itu jangan mengomentari Habibnya. Dan di sini nih ada nih lajimun alal murid lajimun alal murid, bukan lajimun, lajama ya, lajim apa ya, lajama ya, lajama alal murid hibdu qulubil masyayikh wa tarkul khilaf alaihim wa alal murid hibdu qalbi syaikhihi wa tarkul i'tirad alaih wa hamlahu af'alahu wa aqwalahu ala wajhin jamil. Paman sahaba syaikhon summa itaradu alaih bi qalbi faqad naqadha ahdi sahabah. Itu apa sih naqadha ahdi sahabah itu? Barang siapa yang menyelisihi gurunya, Coba apa sahabah itu? ya naqadha itu apa naqadha? Menolak atau membatalkan. Ya, ahdis sahabah. Oh, sama dengan Hadis dia sahabat membenci sahabat. Hah? itu perjanjian sahabat itu kan membaiat kepada kanjeng Nabi. Begitu. Yang lain nah Nabi, nas itu syar'i. Begitu. Oh, maksudnya ini gimana, kayak saya menarik nih, saya kan belum paham ya. Pakod nakodo. Jadi ancamannya itu paman sahabat syekhon. Barang siapa yang ya berguru kepada seorang syekh kan gitu kan. Tapi kemudian si murid ini, si Muhyiddin ini suma itarodo aleh gitu kan. Memalingkan atau ada di hatinya itu biqalbihi ya. Di hatinya itu sedikit ilpil kepada Habib ini gitu kan misalnya. Ada kebencian lah boleh dikatakan seperti itu. Ada sahabat di Hah? depan ya. Ada kata-kata sahabat di depan. Iya, iya bahasanya begini, paman sahabat Oh iya iya iya. Syekhon. Iya 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 iya. Ya artinya nah, itu summa itarodo aleh biqalbihi faqad. Nah ini ancamannya faqad naqadha ahdi sahabah. Maksudnya apa itu? Iya. Ya perjanjian persahabatan dengan guru itu sudah sahabat di sini itu murid dan guru Ya. itu. Oh berarti putus tali guru dengan muridnya begitu. Tangka saya di depan tidak ada sahabatnya ya. Ya. Nah, Jadi ini kan hilang. ya terus. Ya ya. Ya hilang apanya itu. Seorang murid apabila sudah khilaf Berkhianat itu lah kan ya. bukan Boleh mengkhianat dikatakan itu kan ada kata-kata khilaf itu khilafus syuyuh khilafu syaihihi ya ada khilaf di sana. Enggak, itu yang hilaf itu watarkul khilaf alaihim kan itu kan. Kan Itu daripada keharusan kepada lajama alal murid hibdul qulub al masyayikh gitu kan, menjaga hati kita kepada guru kita, watarkul khilaf alaihim, untuk tidak selalu berselisih dengan guru gitu kan. Wa alal murid, wajib kepada murid itu hibdul qalb hibdu qalbi syaikhihi, menjaga perasaan gurunya, jangan menyinggung, kurang lebih begitu kan. Watarkul i'tirad alaih, dan jangan memalingkan sedikit pun daripada itu guru gitu kan. Wahamlahu af'alahu aqwalahu, dan harus selalu sami'na wa ata'na, kurang lebih seperti itu, ala wajhin jamil. Iya, melalui jalan yang baik ya. Itu ada khilafnya.
tidak boleh menkhilaf dengan gurunya. Kalau gurunya umpama maksiat, maka apakah harus diikuti? Anda la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Begitu. Ini dah termaktub dalam bukan tarikh Al-Manaqib Idrus Akbar. Tapi ada lagi redaksi lain di kitab karya Al-Faqih Abu Bakar bin Ahmad bin Ali bin Abdullah bin Muhammad Da'asin itu. Wa kana yaqul aqallu darajatil iman an tusallima lil awliya ahwalahum wa aqwalahum wa af'alahum fa ilam turik ma naha walah tuditu ilai wala tudita ilai pahmil jami'a umurihim ala asanil asya wa a'addalia wa masoha anhum pasamun wa ta'atun wa hubun wa karomatun. Apa ya maksudnya ya? Aqallu darajatil iman antusallima lil aulia ahwalahum wa aqwalahum wa af'alahum. Aslinya begini itu murotnya. Kalau wali kita harus taslim. Kalau wali, apapun yang terjadi. Iya, kalau kepada aulia itu kita harus taslim. Tidak boleh menentang, karena man adza waliyan faqad adantuhu bil harbi itu. Dan begitu ada hadisnya itu memang. Nah, selagi tidak menyalahi syariat, Allah memberikan hukum dengan contoh Nabi Isa, Nabi Musa. Iya, Nabi Musa itu diberi contoh, itu pokok dari hukum. Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Kamu itu salah, kamu itu. Nah, itu kalau sudah salah kepada syariat harus mengatakan ini sesat, tidak jadi masalah. Begitu. Ini tidak benar. Itu karena Ini, memang Kiai, menyalahi syariat. nah, hal itu doktrin yang di atas itu disandingkan dengan doktrin yang ini nih, gitu kan? Nah, ini sehingga dia menafsirkan bahwa yang dimaksud wali itu adalah Al-Ba'lawi. Nah, di sini dijelaskan dalam ini tuh fi mahabbati ahlil bait an-nabawi wabil akhos as-sadah al-alawiyun hatta kana mutajawijun al-hudud al-ma'qulah fil ijlal wa tawqir li kabirihim wa sogirihim dukurihim wa inasihim ila daraja innahu yara a'malahum wa af'alahum kulluha hasanat kama yara toharot tahum hissan wa maknan hatal pudolat. Ini kan geblek kan, bahwa apapun yang terjadi itu harus ada mahabbah cinta yang berat kepada alil bait an-nabawi wabil akhos wabil khusus nih sada al-alawin hatta kana mutajawijin, meskipun daripada mereka itu melewati batas gitu kan, bejat-bejat. Nah, ini seirama dengan apa yang diucapkan oleh Nopel Alidrus, harus cinta pada Habibnya meskipun wujudnya seperti iblis. Nah, ini hatta kana mutajawijul hudud. Seperti itu ya Kiai ya, ini maknanya. Ya, melanggar syariat. Nah, al-maqulah fil ijlal wa tawqir likabirihim, mau yang kecil, mau yang perempuan atau yang gede, ila darajatin. Annahu seolah-olah gitu kan, yaro si muhibbin itu melihat, memandang atau memperkirakan, menduga kepada si Habibi itu a'malahum, kepada amalnya, wa af'alahum, perbuatannya, pekerjaannya, kulluha seolah-olah itu harus dipandang selalu hasanat. Mereka itu baik, harus punya perasaan seperti itu terus. Kama yaro, seperti halnya si muhibbin itu harus menganggap kepada Bani Ba'lawi itu toharatuhu tahum,
kesucian daripada mereka. Hisan wa ma'nan ini gimana Kiai ya? Ya itu sudah menyalahi Doktrin syariat. atau memang sesungguhnya itu? Ya doktrin, doktrin memang. Enggak maksud. Berarti Ba'alawi itu maksum, begitu. Kan itu Doktrin inti. jamaah ya. Ya iya. Berarti karena Tuhrun itu maksum atau mahfud. Kalau mengerjakan dosa itu tidak disiksa, kan begitu itu tujuannya. Karena suci. Dia kalau minum khamr itu bukan minum aslinya. Dia membuang ke laut. Maunya begitu, maunya. Kalau Dulu Syekhona Holil itu. Iya Gus, wong namanya mau jadi wali semua itu Ba'alawi. Ini dalam kitab Tarikhus Syu'ara Al-Hadrami juz 3 li Abdillah bin Muhammad bin Hamid As-Segaf. Iya, itu sudah kurang apa lagi? Apa itu kitabnya? Tarikhus Syu'ara. Ya, Al-Hadramiyin juz 3 Iya. karya Abdullah bin Muhammad bin Hamid As-Segaf. Nah ini Nomornya saya apa? maju nih Kiai. Oh, Nomornya ada. halaman 78 Kiai. Oh iya 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 iya. 78. Itu Tapi gini Kiai, kasih tujuhnya kasih 3 itu bagus itu. Jadi tapi gini 38 Kiai, pusing. Kiai saya pun kan gak mau berlebihan gitu kan maksudnya itu. Oh enggak, Paku memang benar ini, tapi ini itu hukuk untuk kita, taukir untuk kita, untuk kepada duriah Nabi. Kan Ba'alawi bukan duriah Nabi. Jadi sebetulnya Pak Idah ini tuh ya betul, tapi hanya untuk durian Nabi yang asli. Itu seandai kata pun misalnya, ini bisa seperti itu enggak ini? Untuk yang nasab yang asli gitu. Apa berlebihan tetap? Ya tetap berlebihan. Tetap berlebihan. Ya ndak ada itu lafaz la li arabiyyin wa la ajamiyyin nanti. Lau kanat Fatimah syaraqat la qata'tu yadaha itu ndak bisa itu. Ndak bisa diterapkan. Itu melawan Berarti dari sore ya Kiai ya. Iya, berarti syariat itu tebang pilih. Begitu. Semua itu hamba Allah. Tidak ada tebang pilih. Nabi itu sudah digariskan. Ya, memang Allah itu menurunkan wa yutahhirukum tathira. Lah, orang yang sudah disepakati oleh ulama wa yutahhirukum tathira, andaikan bermaksiat masih dipotong tangannya kan gitu, apalagi yang nggak jelas itu masuk kepada uyutahirukum tathira begitu. Begini saja contohnya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Ada orang ulul ilmi iman Bilqis yang selalu tegak lurus di dalam syariat Islam. Lah andaikan melanggar, apakah tidak dikena hukum mungkarat? Tetap begitu. Tapi karena sudah iman Bilqis, ya mau mengerjakan mungkarat gimana kan begitu. Nah, jadi uyutahirukum tathira itu khusus sesungguhnya kepada azwajun Nabi dan ahlul kisah, karena memang itu terbukti begitu. Kalau nanti ke bawah
diikut sertakan. Nah ini bisa menentang Quran nanti. Kok ada itu ya? Keturunan Nabi asli tapi melakukan suatu yang tidak baik. Ini kontradiksi. Dan juga fitnatus sarra ini nanti kontradiksi dengan ayat yutahhirukum tathira begitu. Artinya kesimpulannya yang dimaksud ahlul bait yaitu azwajun nabi, ahlul kisah, tete begitu. Nah ini nih Kiai saya belum paham nih bahasanya. Al mutasawwifin ma'al ilm bi anna min sifatihil igraq asyadid fi mahabbati ahlil bait an-nabawi al-alawi. Itu apa sih? Di depan itu. Hah? Di depannya gimana? Ya dia ini al-mutasawwifin ma'al ilmi bi anna min sifatihil igraq asyadid bi mahabbati ahlil bait an-nabawi al-alawi wal ijlal likaba irihim harusnya ya wasigorihim likibarihim wasigorihim dukurihim wa inasihim ilal qaul bitoharoti pudolatihim wa faqo limadhabi Ibnul Arabi kasi'iyin siyiin min si'atihim al-mughalin apa sih wa binain. Jadi dia mencangkok apa sih Ibnu Arabi katanya gitu. Ya intinya itu kan minta dihormati, kecil yang besar, walaupun apapun yang terjadi, kembali ke atas, tidak boleh ditegur, itu maksudnya. Tapi ini yang kita sakit itu ilal qaul bitoharoti udolatihim. Nah ini bitoharohnya ini gini Kiai. Kalau taukir ya oke gitu kan, ingin dihormati ya kita hormati kan, kita itu kamu sopan, kita pun segan kan itu kan. Tapi kalau untuk berkata bahwa mereka itu suci karena banyak keabdolan, nah ini nggak bisa gitu maksudnya Kiai. Gimana? Apa saya yang salah? Nggak bisa anggap suci. Iya maksudnya menganggap dirinya ahlul bait gitu toh. Menganggap ahlul bait. Kalau ahlul bait innama yudullahu liyudhiba ankum rijsa ahlul baiti wa yutahhirukum tathira itu. Nah mungkin dia ini begini Kiai ya, kan dia saya mustahil Ibnu Arabi berkata seperti ini, tapi dia itu salah gagal paham ketika Ibnu Arabi memuji ahlul bait yang dimaksud itu Hasan, Husain, Ali dan yang seperti di Quran itu. Mungkin seperti itu ya, Ibnu Arabi itu memuji habis-habisan kepada ahlul bait yang khusus itu, tapi oleh mereka ditarik-tarik kalamnya Ibnu Arabi ini ya seolah-olah untuk mereka gitu kan. Apa seperti itu apa bagaimana? Karena bagi saya itu mustahil Ibnu Arabi mengatakan hal ini gitu kan, kalau untuk keseluruhan duriyah Nabi gitu. Ya kalau kita kaitkan ya saudara, kalau kita kaitkan yang namanya yutahhirukum tathira, mengambil ulama yang umum, artinya semua keturunan Nabi masuk kepada yutahhirukum tathira. Anggap begitu, kan ada ulama yang seperti itu. Maka dikeluarkan dari yutahhirukum tathira itu orang-orang yang sudah masuk pada golongan fitnatus sarra. Siapakah fitnatus sarra itu? Tidak muttaqin, sudah. Begitu. Berarti itu bukan ahlul bait sudah. Walaupun keturunan Nabi, tapi tidak takwa. Tidak innama yasyallahu min ibadihil ulama. Ya tidak masuk kepada ahlul bait. Laisa min ahli kata Nabi.
Kembalinya ke situ, walaupun pakai kaidah umum, perkataan ulama bahwa semua zuriat Nabi itu adalah ahlul bait. Itu. Ya. Sehingga kalau ada orang yang tidak takwa dari galangan Nabi, bukan ahlul bait. Nanti begitu. Ya. Ini mohon maaf Gus Hasan ya, sedikit melebar. Sebenarnya nggak melebar, ini korelatif. Korelatifnya itu apa? Kan tadi Romel menyebutkan itu fitnah, itu kan individu saja. Kenapa harus dibawa-bawa ke sini sih, gitu kan? Itu kan novel Alidrus. Nah, saya di sini mencoba membuktikan bahwa itu bukan novel Alidrus, tapi itu ada ajaran daripada kitab panduan mereka itu ya seperti itu, bahwa novel Alidrus kenapa dia berkata seperti itu bukan insting pribadinya, tapi dia itu bersumber mengambil kutipan dari yang kita baca itu tadi gitu. Iya, ada dokumennya. Nah, itu. Yaitu tidak sejalan dengan buku catatan yang ditulis di dalam paspor nasab mereka, itu kan tidak sesuai dengan anjuran data mereka. Begitu, mereka memang salbut. Itu data-data mereka itu salbut, lain di mulut, lain ditulis, lain di hati. Gus Hasan itu Dan tidur mungkin. Ya, ya Kiai. Saya sambil nulis Kiai. Gimana Kiai? karena jadi saya tuh gini Kiai, jadi nggak mau saya pun ketika ya seringkali kan begitu mereka itu disclaimer itu kan enak banget dan ya udah jangan dipersoalkan, itu kan oknum, jadi seolah-olah udah selesai, udah itu kan perbuatan si ini gitu kan, seolah-olah itu selesai. Nah saya tuh nggak mau berhenti dari di situ gitu kan, karena ini bukan hanya si ini loh gitu kan, ada yang lain ini gitu kan, yang tidak bisa kita pun sebutkan gitu, kok masih banget gitu kan si ini. Yang satu novel Alidrus begitu, terus yang lain juga ngomong sama ini kok sama semua, artinya kan ini bukan masalah individu orang per orang. Kenapa mereka mengucapkan sesuatu yang sama, artinya kan tadi bersumber kepada yang tadi. Nah maksud saya itu ingin diberantas sampai ke akarnya, sampai pada titiknya sepakat nggak dengan apa yang kita temukan nih dalam kitab ini tuh, bahwa yang hanya di roasting itu jangan si novelnya, si sumbernya ini nih kan sama nih wajahnya, statementnya itu dengan novel Alidrus. Berani nggak daripada Robito seolah-olah seperti itu, bahwa apa yang diutarakan di kitab ini itu kekeliruan. Nah itu, tapi rasanya berat bagi mereka untuk mengatakan hal itu, karena si penulis ini adalah boleh dikatakan wali agung yang dihormati, yang disegani oleh Robito itu sendiri. Ya ditutupi, itu tidak dibuka, itu oknum saja, semua dikatakan oknum, walaupun ketuanya dikatakan oknum. Kalau tidak mengikuti Habib, mengikuti Al-Quran sesat, oknum itu begitu. Semua dai dari para habaib itu dikatakan oknum. Ya kalau mengatakan tokoh-tokoh mereka oknum yang banyak di bawah yang jual minyak harus berkata begitu ya. Namanya yang di bawah ikut ketuanya. Bukan oknum, mayoritas itu. Intinya kan begitu pahamannya. Nah terus dalam segi mereka itu menganggap dirinya lah yang paling benar, dirinya lah yang paling-paling, itu dari awal kesalahan. Begitu. Itu awal dari kesalahan. Sebagaimana syaitan dikeluarkan dari surga, itu memang karena ana khairun minhu khalaqtahu min narin khalaqtahu min tin. Memang itu jiwa setan, bukan jiwa nur, bukan jiwa malaikat. Intinya, kesimpulannya, memang itu bukan keturunan Nabi. Benar. Ya.
untuk menutupi bahwa mereka itu terbukti bukan keturunan Nabi, untuk menutupi itu maka diangkatlah seperti apa ya, sesuatu yang belum laku maka harus disponsorkan. Kalau sudah laku, yang tidak disponsorkan. Begitu. Seperti Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ya tidak usah disponsorkan, memang terkenal. Memang nasabnya diakui. Ya tidak perlu dilebih-lebihkan. Tidak usah Isra, tidak usah Mi'raj. Sudah, itu sudah sudah alim alama begitu. Itu pakai muqaddam itu agar supaya nampak luar biasa sampai Mi'raj begitu. Andaikan saya itu kalau ke Habib Alawi bin Thahir Al-Haddad, Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu, saya takut itu. Karena memang orangnya terbukti, kitabnya ada. Walaupun secara nasab memang tidak terindikasi, saya takut kepada beliau. Kepada Al-Haddad ini saya takut. Bukan Karena takut memang karena nasabnya, tapi karena ilmunya. Ya enggak. Iya, karena ilmunya, ketakwaannya mungkin, ya semuanya lah, karyanya baik. Takut saya. Kalau pakai muqaddam saya tidak takut sama sekali. Walaupun yang bilang itu adalah Habib Alawi bin Thahir Al-Haddad sendiri tentang pakai muqaddam. Kalau ke Alawi, Abdullah bin Alawi Al-Haddadnya saya takut. Begitu. Wah, parah nih. Kalau saya asli bada biwajib.